Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pemerhati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang masih Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian bahasa Arab, salah satu bagian dari ilmu agama kita, yaitu ilmu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Nabi SAW, yang kita kaji dari kitab Durusul Lughahil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Nah, senantiasa sebelum kita memulai kajian ini, saya awali dengan saya memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita berupa limpahan nikmat taufik dan hidayah, agar senantiasa kita diistiqomahkan di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita nikmat sehat wal afiyah. Agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita nikmat penjagaan dari berbagai macam keburukan yang menimpa diri kita dan kepada keluarga kita dan kepada seluruh orang-orang yang kita kasihi. Dan kita senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan setiap kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan, Allah catat menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah menjadi hujah untuk kita semua, bahwasannya nikmat sehat kita, nikmat waktu luang kita, tidak kita gunakan untuk hal yang sia-sia, namun kita gunakan hal itu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kelak menjadi hujah, Allah jadikan kegiatan menuntut ilmu kita menjadi suatu kemudahan buat kita semua jalan kita kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan pada kita jalan kemudahan agar kita bisa memahami setiap ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan tidak lupa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang bulan Ramadan tidak lama lagi akan menjumpai kita. Mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan diturunkannya Al-Quran, agar kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan taufik dan hidayah Allah masih menyertai kita dan kita bisa beramal soleh dengan maksimal pada bulan tersebut. Allahumma salimna Ramadan wa salim lahu wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Dan nantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah yang sedang terjadi di negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat tersebarnya virus di negeri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang sejahtera, menjadi negeri yang makmur. Dan mudah-mudahan penduduk yang ada di negeri kita ini semuanya kembali menjadi penduduk yang soleh,
yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jaga seluruh kaum muslimin di negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pemerhati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadil muhadarah wa la'ala kunna fi hadal yaum insyaallah bi khairin jami'an. Saya berdoa pada Allah mudah-mudahan umat semua hari ini dalam keadaan baik dan mudah-mudahan semuanya sudah siap untuk menerima pelajaran bahasa Arab di kesempatan hari ini. Ummati fillah rahimani wa rahimakumullah, tafadhalna jami'an. Iftahna kutubakunna, kitab durusul lughal arabiyyah li ghairi natiqina biha. Silakan semuanya kembali membuka kitabnya di rumah masing-masing. Kitab Durusul Lughal Arabiyyah li ghairi natiqina biha, tepatnya di pelajaran yang ketiga. Silakan dibuka di pelajaran yang ketiga dari kitab Durusul Lughal Arabiyyah di latihan yang ke-9. Di latihan yang ke-9. Baik umat yang dimata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama mempelajari dua kaidah baru, yaitu adalah tentang kaidah penggunaan kata ka'anna yang memiliki dua arti, bisa menunjukkan arti tashbih yaitu penyerupaan, bagaikan ya, atau semisal perumpamaan. Atau yang kedua bermakna syak atau dhon, yaitu keraguan. Hal ini tergantung dari kalimat tergantung penggunaan kata ka'anna ini dalam konteks kalimat. Terkadang bisa bermakna tasbih, penyerupaan, dan terkadang bisa bermakna dhon, yaitu dugaan. Kemudian yang kedua, kaidah yang kita pelajari pada pekan lalu adalah tentang kaidah al-adat wal ma'dud, kaidah angka dan kata yang dibilangkan dari bilangan 11 sampai dengan bilangan ke-20. Nah, karena itulah insyaallah sebelum kita memasuki kaidah selanjutnya yang akan kita dapatkan dari pelajaran yang ketiga ini, yaitu berkaitan dengan adat tartibi dan tentang pengungkapan pengungkapan jam dalam bahasa Arab. Kita akan awali terlebih dahulu membahas PR yang saya berikan pada pekan sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan adat ma'dud dan juga tentang penggunaan kata ka'anna. Baik, saya akan awali pada ummahat membahas tentang penggunaan kata ka'anna. Menerjemahkan penggunaan kata ka'anna di dalam kalimat sempurna ya, dengan menggunakan bahasa Arab tentunya. Saya akan sampaikan pada ummahat bahasan ini di papan tulis. Selanjutnya kita masuk ke kaidah adat ma'dud dan adat tartibi biidnillahi ta'ala. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan baik-baik tentang pembahasan ini tentang ka'anna di papan tulis. Yang saya dapatkan hampir 60-70% dari ummahat salah dalam menerjemahkan kata ka'anna ke dalam kalimat sempurna. Ya, dari PR yang kemarin. Karena itu saya penting untuk membahas lebih dahulu kepada ummahat tentang penggunaan kata ka'anna ini dalam kalimat yang saya berikan pada pekan sebelumnya. Baik, di antara kalimatnya apa saja? Selamat lihat di situ ya. Yang pertama, para ulama bagaikan bintang-bintang di langit. Para ulama bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, umat perhatikan ya, para ulama bagaikan. Di sini kan bagaikannya berarti menunjukkan penggunaan kata ka'anna yang menunjukkan makna tashbih. Perhatikan. Kenapa ini ka'anna dikatakan sebagai kalimat tashbih? Karena khabar atau predikat dalam kalimat ini adalah berupa isim jamid. Ketika kita buat menjadi kalimat, perhatikan seakan-akan atau bagaikan para ulama bagaikan bintang-bintang di langit. Kita awali ka'annanya di awal, ka'anna. Nah, lihat ulama yang dimasuki kata ka'anna itu berada di awal kalimat. Nah, kata yang berada di awal kalimat, ingat kali umahat,
kata yang di awal kalimat, dia asalnya kalau tidak ada ka'anna berarti mubtada. Kalau dia mubtada, maka ingat syaratnya harus ma'rifat. Ulama ini bukan nama orang, bukan isim isyarah, bukan domir, dan bukan bentuk idofah. Berarti kalau bukan domir, bukan nama orang, bukan isyarah, bukan idofah, wajib kita berikan para ulama ini yang berada di awal kalimat alif lam. Pahami ya? Karena kata ini jatuh di awal kalimat. Sehingga umat perhatikan yang salah kemarin. Kalau di awal kalimat wajib ada alif lamnya. Kecuali kalau tadi saya sebutkan ya nama orang. Atau domir atau isim isyarah atau idofah. Ka'annal ulama'a. Asalnya ulama'u. Karena ada ka'anna jadi ka'annal ulama'a. Isim ka'anna. Karena ka'anna dia fungsinya sama seperti huruf inna. Menasabkan isimnya. Ka'annal ulama'a. Bintang-bintang di langit. Apa bahasa Arabnya bintang? Bahasa Arabnya nujum, karena bentuk jamak. Boleh ada yang sebagian jawab dengan kawakib. Kawakib juga sama ya, bintang. Kawakib juga bintang. Tapi saya menggunakan nujum ya. Ka'annal ulama'a nujumun. Nah, nujumnya kok tidak pakai alif lam Ustaz? Sedangkan ulamanya kok pakai? Jawabannya apa? Karena asalnya nujum ini sebelum ada ka'anna, dia sebagai khobar. Nah, khobar itu kebalikan dari apa? Mubtada. Mubtada ma'rifat, kalau khobar nakirah. Sehingga ya pakai alif lam. Ka'annal ulama'a nujumun. Ini isim ka'anna. Isim ka'anna. Nujumun sebagai khobar ka'anna. Dia tetap dalam keadaan marfu. Dhammah. Ka'annal ulama'a nujumun di langit. Tinggal masukkan fis samai sebagai sibuhul jumlah, keterangan tempat. Ini kalimat yang pertama ya. Perhatikan kembali ya. Ketika umat masukkan isim di awal kalimat, saya ingatkan kembali, jangan lupa dia harus ma'rifat. Ma'rifat berarti ada alif lamnya, kecuali kalau nama orang, tidak usah pakai alif lam. Domir, tidak usah pakai alif lam. Isim, isyarah, atau idofah, tidak usah pakai alif lam. Baik, yang kedua, sepertinya pelajaran ini mudah. Sepertinya ini juga menunjukkan kata ka'anna. Ustaz, kenapa yang pertama bagaikan, sedangkan yang kedua sepertinya, padahal sama-sama menggunakan kata ka'anna? Jawabannya adalah memang ka'anna punya dua makna. Bisa bagaikan artinya penyerupaan atau dugaan. Sepertinya pelajaran ini mudah. Cuma bedanya apa? Dari konteksnya. Kalau ini khobarnya khobar jamid namanya. Kalau mudah khobarnya kata sifat. Kata sifat berarti menunjukkan dugaan. Sehingga bagaimana kita masukkan? Ka'anna gitu ya. Nah ingat nih. Sepertinya pelajaran ini mudah. Pelajaran ini. Habis pelajaran ada kata ini. Pelajaran kan isim. Ini isim isyarah. Berarti kalau umat ingin bilang, sepertinya pelajaran ini, berarti kan ininya di akhir nih. Seolah-olah lihat pelajaran ini dengan ini pelajaran beda kan? Kalau pelajaran ini perhatikan ya. Kalau pelajaran ini, berarti ini badal umahat. Ini bentuknya badal. Kalau ini pelajaran, nanti setelah hada, nanti sebagai hadanya mubtada, pelajarannya khobar. Masih ingat ya? Ini kaidah yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana umat bilang begini? Pedagang ini, kalau ini kan hada, begini ya. Hadat tajiru. Hadat tajiru artinya pedagang ini. Kalau ini pedagang dibalik hada tajirun. Nah ini dulu jilid 1 yang sudah pernah kita pelajari. Ingat kembali ya. Hada tajiru, pedagang ini, atau hada tajirun, ini pedagang. Nah sekarang bentuknya lihat. Sepertinya pelajaran ini, berarti ininya di belakang, berarti saya jadikan ini bentuk kata hadanya di awal agar nanti pelajarannya jadi badal. Begitu ya. Seperti apa? Ka'anna hadad darsa. Lihat. Hadad darsa. Darsanya kenapa ikut fathah?
Karena dia badal dari hada. Karena hada kemasukan ke anna berarti darsanya jadi apa? Fathah. Seolah-olah dia isim ke anna. Ke anna hada darsa. Kemudian apa? Mudah. Mudahnya sebagai khobar. Khobar tidak boleh ada alif lam. Ka anna hada darsa sahlun. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, sepertinya kopi ini panas. Perhatikan Umahat. Bagaimana Umat membuatnya? Kita awali dengan kana. Sepertinya. Kopi ini panas. Sebelumnya saya lupa. Kana hada darsa ini seperti ini ya. Sepertinya pelajaran ini mudah. Boleh juga Umahat. Ustaz tidak usah pakai hada. Langsung aja kana darsa sahlun. Ini juga boleh. Kenapa? Karena alif lam yang ada pada kata benda ini bisa diartikan ini dan itu. Tapi kalau seandainya pakai hada seperti ini lebih bagus ya. Lebih bagus. Sama dengan ini, sepertinya kopi ini panas. Sepertinya kopi ini panas. Kopi bahasa Arabnya apa? Qahwah. Ingat, karena di awal kalimat maka pakai alif lam. Ka'annal qahwata. Masuk ke ka'anna ya. Ka'annal qahwata panas. Qahwahnya mu'annas berarti panasnya juga harus mu'annas. Ka'annal qahwata harratun. Begini cukup selesai. Atau boleh apa? Tambahkan sebelum ka'anna setelah ka'anna sebelum qahwah kita tambahkan ka'anna hadihil qahwata harratun. Begitu Mas. Ini artinya sama. Sepertinya kopi ini atau tidak ada hadihi juga tidak apa-apa karena alif lam sudah mengandung ini dan itu. Sepertinya kopi ini panas. Nah, ini yang banyak masalah lupa dimuannaskan. Ingat ini itu adalah khobar menjelaskan tentang qahwah. Dalam bahasa Arab kata yang menyempurnakan itu harus sama jenisnya. Ingat-ingat kembali ya. Kemudian perhatikan ya, yang ini banyak juga yang salah ulamanya tidak pakai alif lam. Saya sampaikan lagi, kata di awal kalimat harus pakai alif lam. Kemudian tanya lagi, Ustaz kok pakai al? Emang harus pakai al ya? Kenapa ya? Padahal sudah dibahas ya, barangkali lupa. Lupa. Nah, karena mungkin karena libur ya, itu dulu tempatnya. Nah, mudah-mudahan dengan latihan ini Umahat ingat. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Silakan bagi yang bertanya untuk membuka tombol mic-nya. Tinggal dipencet yang mic-nya tanda ini ya. Yang tanda mic-nya sedang merah seperti ini artinya non-aktif. Kalau diaktifkan, pencet saja, nanti aktif sendiri begitu. Kalau tidak ada mengaktifkan, saya kira paham. Saya langsung lanjut ke PR selanjutnya. Paham tunna? Paham ya? Tidak ada yang bertanya? Ustaz? Silakan. Berarti yang kalau di kalimat pertama yang kata ulama'u itu isim jamid ya Ustaz? Isim jamid. Bukan. Termasuk isim. Bukan, dia bukan isim jamid. Ini ibu siapa ya? Saya tidak ada ke komputer ini. Bu Saca. Bukan. Bukan isim jamid. Karena dia asalnya dari kata apa? Alim. Orang yang berilmu kan? Alim. Ya. Orang berilmu ini profesi kan ya? Atau dari kata sifat, dari kata ilm. Al-alim. Alim ini diambil nanti dari kata isim fa'il. Seperti tolib. Iya. Begitu, Bu. Dia bukan isim jamid. Dia masuknya bentuk isim mustaq. Diambil dari kata alima ya'lamu. Tapi termasuk makna, soalnya yang di materi kan yang makna tasybih penyerupaan keterangannya jika setelah kata ka'ana isim jamid. Ini, nih, yang isim jamid tuh khobarnya. Coba lihat lagi tulisannya. Ka'ana itu dia bermakna tasbih apabila setelah kana maksudnya ini khobar ya adalah khobar isim jamid, bukan ininya, tapi apa? Bukan isimnya Ustaz ya? Bukan isim kananya, tapi khobarnya. Paham Ibu? Kayak contoh ini, ya, darsanya kan, lihat nih, darsanya kan isim jamid nih, darsa. Dia isim kana. Ya. Kayak qahwah isim jamid nih. Tapi harotunnya ini khobar ya. Khobarnya isim jamid bukan harotun. Isim jamid. Harotun. Bukan. Bukan. Berarti ini artinya sepertinya. Kenapa? Karena haroh
bukan isim jamid. Begitu Ibu. Sahlun bukan isim jamid. Jadi yang dilihat itu bukan isim kananya, tapi yang dilihat apanya? Khobarnya. Begitu Bu Saca. Oh, yes. Fahimti? Fahimtu Iya, insyaallah. barakallahu fiik. Ahsan. Ya, jadi khobarnya ya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada, saya lanjutkan ke kalimat berikutnya. Silakan yang sudah tadi sudah bertanya, kemudian sudah selesai, dipencet lagi ya tombol mic-nya ya, biar mati, biar gantian yang lain. Kalau yang sudah pencet, tolong pencet lagi tombolnya, begitu, biar mati. Saya berikan kesempatan dari bertanya, silakan. Kalau yang nomor 2 tuh, ya. Ka'ana hadal darsa, hadanya itu yang isim ka'ananya ya Ustaz? Bagus, sahih. Hadanya sebagai isim ka'ana, betul. Karena asalnya dia mubtada. Nanti darsanya sebagai apa? Badal. Iya, badal. Badal itu tugasnya ngapain? Ngikutin. Pengganti Ustaz. Iya, pengganti. Iya, mengikuti kata hada. Kedudukan kata hada. Karena hada sebagai isim kana mansub, berarti darsa ngikutin. Dia ikut mansub. Begitu Ibu. Syukran Ustaz. Iya, afan. Barakallah. Silakan matikan lagi ya. Yang sudah langsung dimatikan. Baik, ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Saya cukupkan langsung masuk ke kalimat berikutnya. Cukup ya? Baik, saya lanjut. Kalimat yang keempat. Sepertinya guru itu sudah masuk kelas. Sepertinya guru itu sudah masuk kelas. Yang kelima, saya tulis dulu ya. Sepertinya guru baru itu, sepertinya tasmu di atas meja. Kalau salah mohon koreksi ya. Ini saya ngambil dari tulisan Umar. Yang keenam, sepertinya guru baru itu, sepertinya, kalau kurang jelas, tulisannya sampaikan juga. Sepertinya guru baru itu, anaknya sakit. Baik, perhatikan. Sepertinya guru itu sudah masuk kelas. Lihat, yang kemasukan ka'ana adalah kata guru. Karena dia datang setelah ka'ana ya. Lihat, sepertinya guru itu, ya ingin kita sampaikan dalam kalimat guru itu. Lihat, kita masukkan ka'ana. Tapi saya bingung ya, umat di sini betul semua. Kenapa ya ulama salah? Padahal kan sama. Sepertinya guru itu. Nah, karena dia di awal kalimat, maka betul. Jangan lupa, gurunya bukan nama orang, bukan isim isyarah, maka berikan alif lam. Ka'annal mudarrisa, begitu. Ustaz, boleh gak saya tambahkan zalika? Ka'anna zalikal mudarrisa, saya bilang apa, boleh. Tapi kalau tidak ada, boleh tidak Ustaz? Boleh juga. Saya sampaikan tadi, karena alif lam sini sudah mengandung ini dan itu. Ka'annal mudarrisa sudah masuk kelas. Nah, lihat di sini masuk itu kata kerja. Berarti khobar yang ada pada kalimat ini, khobar ka'anna adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah. Tinggal umat masukkan saja. Ka'annal mudarrisa dakhala. Nah, ini sebenarnya saya ingin sampaikan kepada ummahat. Dakhala ini kan fi'il madhi ya, telah masuk. Dakhala, masuk kelas. Untuk penggunaan kata dakhala, kalau bahasa kita kan masuk ke kelas pakai ila. Begitu ya, masuk ilal fasli. Saya ingin sampaikan cuma di grup di WA agak sulit. Saya langsung sampaikan saya dari sini. Dalam bahasa Arab untuk penggunaan kata dakhala, walaupun dalam bahasa kita masuk ke begitu ya.
masuk ke, itu bukan pakai ila. Tapi penggunaannya kata dakhala, yang pertama bisa kita gunakan fi, dakhala fil fasli, begitu, memang pasangannya. Maaf bagi ummahat yang belum menonaktifkan tombol suaranya, yang belum masih aktif, tadi ada suara keluar, tolong dinonaktifkan dulu ya, dipencet agar seperti ini dulu, biar nggak masuk suaranya. Nah, saya ulang. Lihat ka'annal mudarrisa dakhala fil fasli. Ini kalimatnya. Sepertinya guru itu masuk ke dalam kelas. Atau boleh kita tidak gunakan fi, tapi nanti faslanya jadi begini. Ka'annal mudarrisa dakhalal fasla. Ini artinya, tapi kalau tidak ada fi jadi fathah nih. Ini artinya sudah menunjukkan guru itu sepertinya masuk ke kelas. Ustaz kok nggak ada ilahnya? Memang begitu dalam bahasa Arab untuk penggunaan kata dakhala, Mat bisa lihat di Al-Qur'an atau dalam hadis. Dakhala itu pakainya fi atau tanpa fi. Ya. Nanti ada dakhala ala. Kalau dakhala ala nanti beda lagi. Misal dakhala alal mudir. Kalau dakhala ala, misalnya saya zahabtu ilal ghurfa wa dakhaltu alal mudir. Aku pergi ke ruangan, wa dakhaltu ala. Kalau di sini maksudnya dan aku masuk ke ruangan itu dan guru ada di dalamnya atau kepala sekolah ada di dalamnya. Dakhala alal mudir. Ini maksudnya saya masuk ke ruangan itu dan guru itu atau kepala sekolah itu di sini ada di situ. Itu arti dakhala ala. Begitu ya. Kalau dakhala bi, nah ini berkaitan dengan apa? Hubungan suami istri ya. Jangan sampai salah. Misalnya dakhalal mudarris bi ala thalibah, nanti bertemu dengan pelajar. Tapi kalau bi itu berkaitan dengan apa? Fikih jima. Kalau pakai bi, dakhala bi, masuk dalam artian apa? Berjima. 6. Perhatikan umat, untuk menggunakan kata dakhala, saya ulang lagi, umat boleh pakai fi atau tanpa fi. Begini ya, dakhalal fasla. Ya. Ka'annal mudarrisa dakhalal fasla. Sepertinya guru itu, ini isim kana, fathah. Mana khobarnya Ustaz? Khobarnya ini jumlah fi'liyah. Kan ada khobar jumlah fi'liyah. Ingat ya. Dakhalal mudarrisa. Sepertinya guru itu masuk ke kelas. Diartikan dengan sepertinya karena khobarnya khobar kalimat. Begitu ya. Semoga dipahami ya. Baik, selanjutnya saya masuk nomor 5 sebentar ya. Saya lihat dulu waktu zoomnya. Ya, masih ada 7 menit. Lanjutkan. Sepertinya tasmu di atas meja. Sepertinya tasmu. Lihat di sini. Berarti kata tas ini sudah disandarkan kepada domir kamu. Tasmu. Tas kamu. Nah, umahat berarti kata ini setelah ka'anna tidak usah kita gunakan alif lam. Ustadz kok yang ulama pakai alif lam. Yang tasmu kok tidak pakai alif lam. Kenapa? Karena isim ini sudah bentuknya idhofah. Kalau sudah idhofah, maka kalimat ini sudah sempurna. Maka kata ini sudah ma'rifat. Ka'anna hakibataka atau hakibataki sama boleh. Tidak usah pakai alif lam. Kenapa tidak pakai alif lam? Karena ini sudah bentuk idhofah. Saya sampaikan tadi. Kalau isimnya bukan nama orang, bukan domir, bukan isim isyarah, dan bukan idhofah, baru pakai alif lam. Tapi kalau dia idhofah, maka tidak boleh ada alif lam. Karena nanti ada 2 ma'rifat dalam satu kata. Ka'anna hakibataki, langsung. Alal maktabi. Sepertinya tasmu di atas meja. Hakibataki, ini sebagai isim ka'anna. Mana khobarnya? Alal maktabi, namanya khobar syibhul jumlah. Begitu ya. Adapun yang ke-6. Ka'anna, langsung saja ya. Karena ini pembahasan kita. Sepertinya guru baru itu, lihat gurunya, disifatkan dengan kata baru. Berarti ini ada kaidah na'at man'ut. Jangan lupa kita masukkan alif lam, karena dia bukan nama orang, bukan domir, dan bukan idhofah ya. Ka'annal mudarrisa, mubtada harus ma'rifat. Barunya sifat dari guru.
Berarti kalau dia sifat harus mengikuti mudaris. Mudarisnya ada alif lam, berarti kata barunya juga ada alif lam. Kata gurunya mansub, berarti jadidanya juga mansub. Begitu. Mansub itu fathah ya. Ka'anal mudarisal jadida. Sudah selesai belum? Belum. Anaknya sakit. Anaknya sakit. Kita langsung masukkan anaknya. Ibnuhu. Begitu. Ibnuhu, anaknya, si anak guru itu sakit. Maridun, anaknya sakit. Ustaz, susah banget. Kenapa nggak langsung aja ka'anna ibnal mudarisil jadidi maridun? Boleh. Tapi saya gunakan kalimat seperti ini. Tujuannya untuk apa? Lihat. Kalau seperti ini, ka'anal mudarisa. Mudarisa sebagai isim ka'ana, maka dia mansub di atas fathah. Kemudian, al-jadida mansub kenapa? Sebagai na'at sifat daripada mudaris. Ibnuhu marid. Ini yang saya maksud. Umat ingat kembali ya. Bentuk ini ibnuhu marid, ibnuhu mubtada, maridun khobar. Ini namanya khobar jumlah ismiyah. Ingat ya? Ya kalau lupa diingat ya. Ini namanya khobar jumlah ismiyah. Seperti saya sebutkan apa? Al-mudarisu lahu ibnun sogir. Al-mudarisu ibnuhu marid. Al-mudarisu bintuhu marido dan seterusnya. Nah, ini namanya jumlah ismiyah. Nah, saya ingin membuat kalimat PR ini biar rumah paham bahwasannya. Lihat, ketika kita menggunakan kata ka'anna, khobarnya adalah khobar kalimat. Baik kalimatnya jumlah ismiyah atau fi'liyah, berarti ka'anna ini bermakna sepertinya. Kalau khobarnya berupa syibul jumlah seperti nomor 5, berarti ka'anna artinya sepertinya. Kalau ka'anna pada nomor 3 dan 2 yang menunjukkan kata sifat, berarti ka'annanya sepertinya. Tapi kalau yang nomor 1, nujum itu sebagai isim jamid, maka ka'annanya bermakna apa? Bermakna bagaikan. Nah, ini ummahat PR yang ingin saya sampaikan pada pekan sebelumnya. Ya, silakan barangkali kalau ada yang mau bertanya sampai sini, tafadhal. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya insyaallah. Ya, silakan. Itu yang nomor 6 saya pakai waladuhu, boleh nggak? Boleh, sama. Ibnuhu atau waladuhu sama ibu. Ibnuhu cuma anak laki-lakinya. Kalau anaknya, ini umum ya. Kalau waladuhu, itu umum. Sepertinya anaknya gitu ya. Guru itu anaknya. Anaknya laki-laki perempuan. Kalau walad, dia hanya anak. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Begitu, Bu. Paham? Ya. Ya. Lanjutnya, yang lain. Cukup? Paham ya? Baik, saya kira cukup ya. Paham insyaallah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan PR yang dibahas pada pekan sebelumnya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akan masuk ke latihan PR kemarin, yaitu tentang al-adat wal ma'dud. Kemudian kita akan bahas kaidah baru, yaitu tentang adat tartibi. Namun sebelumnya, saya akan keluar dulu dari Zoom-nya, karena waktu di Zoom tinggal 2 menit lagi. Silakan bagi ummahat untuk masuk kembali ke ini ya, ke channel ini ya, channel Zoom-nya. Setelah saya nonaktifkan terlebih dahulu. Silakan kita jeda sejenak ya, 2 menit atau 3 menit. Silakan nanti umat masuk lagi. Falyatafadhol ya, insyaallah ta'ala. Baik umat Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin pastikan kembali untuk penjelasan berkaitan dengan kaidah ka'anna dari PR yang saya bahas. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan oleh umat tentang berkaitan dengan ka'anna tadi? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke pembahasan PR kaidah adat ma'dud. Tidak ada ya? Saya sampaikan tadi cara bertanya adalah cukup menaktifkan tombol mic yang ada di bawah kiri ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan yang ke-9 dari kitab Durusul Lughah. PR berkaitan dengan al-adat wal ma'dud 11 sampai 20. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kaidah adat ma'dud 11 sampai dengan 20 sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya. Yaitu adalah kaidahnya angka 11 sampai dengan angka 19 dia mabni di atas fathah ya. Ahada asyar, salasata asyar,
arba'ata asyar, terus sampai tis'ata asyar. Tidak akan mungkin berubah jadi ahadu asyaru atau salah sati asyari atau ahadi asyar, tidak akan. Ahada asyara selalu dalam keadaan fathah. Kemudian ungkapan untuk seperti ini ya, contoh yang ada di layarnya. Ahada asyara, isna asyara, salah satu asyar selalu seperti ini dalam keadaan fathah. Dan untuk ma'dudnya, yang dimaksud dengan ma'dud adalah kata yang dibilangkan, yang datang setelah angkanya. Ini ma'dud namanya toliban, 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 begitu ya. Ma'dudnya untuk angka 11 sampai 20, bahkan saya sampaikan sampai 99, mudah sekali. Karena posisi keadaan kata ini, ma'dudnya selalu dalam keadaan mufrad, tidak usah umah jamakkan. Mansub, lihat mansub, fathah, tanwin, nakirah, tidak boleh ada alif lam. Mufrad, mansub, nakirah, begini. Tinggal diganti-ganti, taliban, qalaman, kitaban, mudah. Tidak usah dijamakkan seperti angka 3 sampai 10. Dan tanda harokatnya selalu fathah tanwin begini. Tapi jangan lupa, ketika isim sudah fathah tanwin, tambahkan alif di akhirnya. Kemarin masih ada yang lupa diberikan alif. Berikan apa? Alif di akhirnya, kecuali kalau ta marbuto atau hamzah. Kalau ta marbuto tidak usah pakai alif. Atau hamzah tidak usah pakai alif. Nah, contoh di sini ya, ahada asyara taliban, isna asyara taliban, salah sata asyara taliban, sampai aisyuna taliban. Oke, langsung saja karena sudah saya bahas pada pekan lalu. Kita langsung masuk ke latihan 9. Saya ingin dengar bacaan ummahat. Kemarin latihannya kan nulis ya. Sekarang saya ingin dengar bacaannya. Iqra' ma yali, baca yang berikut. Summaktubhu, kemudian tulislah iya. Iyanya kembali ke ma ini, kata yang dibaca. Ma'a kitabatil arqam, bersama dengan penulisan angka-angka al-waridah yang disebutkan fihi di dalamnya bil hurufi, yaitu dengan huruf-huruf. Nah, tafadhal iqra'i raqam wahid. Silakan baca nomor 1. Saya mulai berdasarkan abjad ya, huruf abjad yang ada di layar Zoom saya ya. Tafadhal iqra'i raqam wahid Budani Sundari. Ahlan wa sahlan Budani. Ya. Ya. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Barakallahu fiik. Sahih. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Terjemahkan Ibu. Di kelas ada 19 murid. Iya, di kelas ada 19 murid. Jamil, barakallahu fiik. Di kelas ada 19 murid. Di kelas ada 19 murid atau pelajar, boleh ya? Iya, barakallahu fiik Budani, asanti. Afik barakallah. Selanjutnya raqam isnan, nomor 2 silakan Bu Desmiarti, iqra'i raqam isnan. Bu Desmiarti bisa diaktifkan mic-nya, sudah saya unmute, tidak bisa. Bu Desmiarti, raqam isnan, iqra'i. Iya. Ya. Indi khamsata asyara kitaban bilughatil arabiyyah Tu ta'ti. wa Bilughatil isna arabiyyatu atau bilughatil arabiyyati. wiyati. Ya, ulang. Indi khamsata asyara kitaban bilughatil arabiyyati wa isna asyara kitaban bilughatil faransiyati. Nih, barakallahu fiik. Indi khamsata asyara kitaban bilughatil arabiyyati wasna asyara. Nah, karena ini isna, hamzanya hamzah wasal, kalau kita baca dia langsung nyambung wasna asyara kitaban bilughatil faransiyati. Begitu. Ulang lagi Bu Desmiarti. Indi khamsata asyara kitaban bilughatil arabiyyati wasna asyara kitaban bilughatil faransiyati. Nih, barakallahu fiik. Terjemahkan Ibu. Saya mempunyai 15 buku atau kitab dalam bahasa Arab dan saya mempunyai 12 kitab dalam bahasa Prancis. Nih, barakallahu fiik. Asanti Bu Desmiarti. Barakallahu fiik. Mumtaz. Ya, umat perhatikan ya. Kemarin umahat yang memberikan harokat
Bil lugatu arabiyatu. Lupa kayaknya. Ini ada bi. Bi itu huruf jar. Kalau ada huruf jar, maka lugahnya, lugatil arabiyatinya, lugatinya jadi kasrah. Karena ada bi arabiyah, karena dia sifat, maka ikut kasrah. Seperti kata sebelumnya. Perhatikan yang salah ya. Ini bil lugatil arabiyati, bukan bil lugatu arabiyatu. Baik, kemudian perhatikan asyara pakai shin. Titiknya 3. Ada yang nulis asyara. Tidak aja 1 ini. Ada 3 bahkan. Saya lihat yang sudah mengumpulkan. Asyara nulisnya asaro pakai sa. Saya kira salah tulis. Cuma 1. Tapi ternyata 1 sampai 10 asyaronya begitu. Tidak ada apa? Tidak ada titiknya. Saya takutnya khawatirnya ini bukan salah tulis. Jangan-jangan dikiranya apa? Bukan pakai shin. Tapi pakai sa. Perhatikan ya. Kalau salah tulis kan cuma 1. Ya mungkin ya. Tidak pakai. Tapi ini semuanya sampai nomor 10 tidak ada apanya? Titik 3-nya. Nah perhatikan ya. Asyara pakai shin. Kalau asaro artinya beda. Asaro ya asiru artinya sulit. Kalau pakai sin ini nih. Inna ma'al usri yusra. Asaro itu artinya sulit. Kalau pakai asyara 10. Pakai shin. Lihat perhatikan. Beda jauh ya. Sya dengan sa. Perhatikan umahat ya. Lanjutnya rokam salasah. Tafadhal Budiyah. Iqra'i rokam salasah. Dia bisa minta tolong diaktifkan mic-nya. Saya sudah aktifkan dari layar saya, tidak bisa di-unmute. Ustaz? Ya, silakan Bu Dia. Ra'ai Yusufu alaihi salam Ma'mi. Salamu, salama, salami. Salama. Yusufu. Bentar Ustaz. Iya. Ra'ai Yusufu alaihi salam. Salamat atau salami ya Ustaz? Alaihi salamu. Ya betul salamu Ibu. Karena tidak ada inna, kan tidak ada inna, tidak ada ka'anna ya kan? Nggak ada yang menjadikan dia fathah. Selama kita belum belajar selain inna yang sering kita pelajari ya, yang menjadikan fathah ada inna, la'alla, ka'anna itu dihafal, diingat. Karena nanti yang sudah kita pelajari kita bawa lagi. Tapi yang belum dipelajari ada lagi yang menyebabkan dia fathah. Kalau belum dipelajari selama tidak ada kata yang kita pelajari, maka setiap isim ya kalau tidak domah ya kasroh. Berarti salami begitu itu. Salamu Ustaz. Iya. Ulang. Ra'ai Yusufu alaihi. Ini ro'a dipanjangin Bu. Ini hamzah alif bengkong. Ro'a Yusufu gitu. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manam. Fil apa nih? Manam ya Ustaz? Betul, fil manam. Fil manami. Manamu, manama, manami. Kalau manama nama ibu kota itu. Manami. Iya. Manami Ustaz. Iya, manami sahih. Fil manami ahada asyara kaukaban. Barakallahu fik. Ahsan. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asyara kaukaban. Masya Allah. Ini nggak ada tulisannya. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Silakan buat terjemahkan. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asyara kaukaban. Ra'a apa ya Ustaz Pak? Ra'a. Baik, ra'a artinya melihat. Ra'a melihat. Ini kosakata baru memang Ibu. Ra'a melihat. Fil manam, manam itu apa manam Bu? Dari kata naum. Naum itu apa naum artinya? Tidur. Malam. Tidur. Bukan. Kalau naum itu tidur, nanti Ibu dapatkan manam, insyaallah ya kalau saya sampai pelajarannya. Manam ini isim makan namanya. Seperti kata darosa kan belajar. Madrasah tempat belajar, sekolah. Manam tempat tidur. Tempat tidur maksudnya ini mimpi Ibu. Manam itu maksudnya tidur, bukan tempat untuk tidurnya, bukan, tapi tempat di mana kita terbawa dalam tidur, mimpi. Jadi ini artinya gimana coba? Melihat Yusuf alaihi salam. Kalau dalam bahasa kita subjeknya dulu Bu. Kalau dalam bahasa kita apa? Subjeknya dulu disebutkan Yusuf melihat Yusuf alaihi salam melihat gitu. Iya, Yusuf alaihi salam melihat. Alaihi salam melihat
Di dalam mimpinya 11 bintang. Iya betul. Kaukaban ini bintang. Bedanya apa Ustaz sama najmun? Kalau najmun itu bintang yang kecil-kecil itu Ibu ya, itu namanya najm. Tapi kalau kaukaban itu bintang planet. Itu kaukab. Seperti Pluto, apa namanya Saturnus, sebagainya, Mars, Bumi termasuk dia itu namanya kaukab. Bintang yang menunjukkan planet. Tapi kalau bintang yang banyak itu ya, itu namanya nujum. Itu bedanya ya, najm. Bedakan ya antara kaukab dan najm. Baik, coba sekali lagi Bu Diah dibaca ulang. Ro'a Yusufu alaihi salamu fil manam ahada asyara kaukaban. Ya, terjemahkan. Yusuf alaihi salam melihat dalam mimpinya 11 bintang. Iya, barakallahu fiik. Sahih, betul Bu. Yusuf alaihissalam melihat dalam mimpinya 11 bintang. Barakallahu fiik Bu Diah, Asanti. Iya, rokam arba'ah. Silakan nomor 4 selanjutnya. Yang menggunakan Galaxy Tab S2 siapa ini ya? Namanya tidak ditulis namanya. Siapa ya? Luki mungkin. Ustaz? Siapa? Iya betul, ini siapa? Ini. Siapa ini? Luki. Ibu Luki. Oh, Bu Luki. Ibu Luki. Ya, Bu Luki, silakan Bu Luki rokam arba'ah nomor 4 Ibu. Pendek ya Bu, berarti 2 Bu, 4 sama 5. Silakan. Waduh. Indi isruna rialan. Iya, indi isruna rialan. Betul. Terjemahkan. Saya memiliki 20 rial. Iya, saya memiliki 20 real. Sahih. 5 Ibu. Silakan Khamsah, satu lagi. Kam fundukon fi hadza syari. Fi hadza syari. Salah, bukan U. Oh iya, fi hadza syari'i. Nah, itu dia. Kenapa berubah, Bu? Ada bisikan setan di belakang? Fi. Tidak Enggak, ada. karena ada fi. Itu karena ada fi-nya. Sahih. Fi hadza syari'i. Sahih. Terus? Fihi salasata asyara fundukon. Itu dia. Fihi salasata asyara fundukon. Sahih, Bu. Terjemahkan, Ibu. Kam fundukon fi hadza syari'i. Berapa hotel yang ada di jalan ini? Betul. Berapa hotel di jalan ini? Betul. Fihi salasata asyara fundukon. Di jalan itu ada 31 hotel. 31. Ibu bacanya kebalik kali. Oh, 13. Iya. 13. 13 iya. Jadi kalau baik perhatikan Omahat buat Omahat semua ya. Ya perhatikan kalau angka ya sabar dulu. Ya. Jadi kalau tulisan angka dalam bahasa Arab itu sama seperti kita dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Tapi kalau huruf itu bacanya dari kanan kiri, kam begitu ya. Kalau angka kiri ke kanan 13 gitu. Bukan 31 ini kebalik ya Bu ya. Iya, 13 hotel. Iya, barakallahu fiik Bu Luki, Ahsanti. Ya. Ngantuk kali Ibu ya. Jadi salah bacanya. 6. Baik, barakallahu fiik Bu Luki. Selanjutnya raqam sittah. Saya matikan lagi ya Bu Luki. Silakan raqam sittah, iqra'i setelahnya di bawahnya. Bu Lydia. Silakan Bu Lydia raqam sittah. Bisa diaktifkan ya, silakan Bu Lydia raqam sittah. Aktifkan apanya? Udah bisa dengar belum Pak? Sudah Ibu, Pak sudah. Ustadz. Terdengar jelas sekali Ibu. Seperti bulan di malam purnama. Silakan. Fi hazihil madinati arba'ata asyara masjidan. Mumtaz. Fi hadhil madinati arba'ata asyara masjidan. Barakallahu fiik Bu Lydia. Terjemahkan.
Di kota ini ada 14 masjid. Ini betul, sahih. Di kota ini ada 14 masjid. Sahih Bu Lydia, barakallahu fiik, ahsanti. Setelah Bu Lydia, raqam sab'ah, tafadhal. Bu Nawang. Fadali raqam sab'ah, ikra'i Bu Nawang. Samanu hadal kitaba sab'ata asyara riyalan. Salah, bukan kitabah. Samanu hadal kitabu sab'ata asyara riyalan. Kitabu juga salah, kitabah salah, kitabu salah. Yang betul apa? Kitabi Ustaz. Kitabi. Iya, kitabi. Sahih. Kok tiba-tiba muncul Bu Luki? Ya. Baik. Syukron Bu Luki. Tiba-tiba Bu Luki masuk. Jangan masuk untuk kitabi. Kitabu salah, kitabah salah. Ya betul kitabi. Sama nuhadal kitabi. Karena pertanyaannya kenapa kitabi? Ada samanu ya Ustaz? Iya, karena ini kan mudhof Ibu, mudhof ilaih. Asalnya samanul kitabi gitu ya. Cuma mudhof ilaihnya dibatasi oleh kata hada, ini badalnya. Jadi sama nuhadal kitabi, kitabi badal dari hada. Nah, badal ini kan ngikutin hada ya. Hadanya sebagai mudhof ilaih karena disambung sama samanu, maka kitabinya jadi kasroh. Begitu Bu Nawang. Paham Ibu ya? Fahim tuh Ustaz. Iya, fahim kita. Tafadhal, ulang lagi. Tafadhali, ikra'i maratan ukhra. Samanu hadal kitabi sab'ata asyara riyalan. Ini jamin. Samanu hadzal kitabi sab'ata asyara riyalan. Terjemahkan Ibu. Tarjimi. 8 buku ini Apa? 8 buku ini. harganya Harga. apa ya? Bukan 8 ini. Sama. Harga buku ini 17 rial. Iya, harga buku ini 17 rial. Betul. Sahih. Barakallahu fiik. Harga buku ini 17 rial. Barakallahu fiik Bu Nawang, ahsanti. Syukran Ustaz. Rokam samaniyah, silakan nomor 8, ikra'i rokam samaniyah. Bu Nawang, Bu Opi, Bu Novita, Pandasari. Saya baru tahu nih nama Ibu. Bu Novita, silakan. Fi hazal kitabi ishruna darsan. Jamin, barakallahu fiik. Fi hadzal kitabi ishruna darsan. Sahih, Ibu. Terjemahkan. Dalam buku ini ada 20 pelajaran. Sahih. Dalam buku ini ada 20 pelajaran. Masya Allah. Barakallahu fiik, Bu Opi, ahsanti. Raqam tis'ah, nomor 9. Setelahnya, tafadhal raqam tis'ah. Kasih nun ya. Bu Nuning. Silakan Bu Nuning. Iqra'i raqam tis'ah. Fisanatisna. Ustaz, Ya, silakan udah Ibu. dengar belum? Terdengar Ibu, terdengar. Silakan. Fisanatisna asyara syahron. Jamil. Fisanati, sebentar ya, ini ada tulisannya. Fisanati isna asyara syahron. Sahih. Fisanati isna asyara syahron. Ahsanti. Terjemahkan Ibu. Dalam setahun ada 12 bulan. Sahih. Dalam tahun ada 12 bulan. Boleh Ibu baca seperti ini, Bu ya. Fisanati isna asyara syahron. Boleh ya. Fisanatisna, karena ini hamzah wasal di tengah kalimat, boleh kita tidak baca. Fisanatisna asyara syahran. Begitu Ibu. Ya, barakallahu fiik Bu Nuning, ahsanti. Barakallahu fika. Barakallahu fiik Ibu ya. Barakallahu fiik, ahsan. Nah, ummati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan tentang adat ma'dud ya, yang menjadi PR ummat di pekan sebelumnya. Baik, sebelum saya masuk kepada kaidah berikutnya, kaidah baru yang akan kita bahas. Untuk kaidah adat ma'dud, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh ummahat? Kalau tidak ada, kita masuk ke kaidah berikutnya insyaallah. Tafadhal, saya berikan kesempatan. Pak Ustadz, saya boleh tanya, ini Susi Pak Ustadz. Boleh, silakan Bu Susi, ahsan. Tadi saya nggak perhatian, oleng sedikit tadi. 13 yang nomor 2 Pak Ustadz. Bisa menjadi wasna, itu kan harusnya
Bagaimana tadi Pak Ustadz bisa wasna? Ya, baik. Kenapa dibacanya wasna? Karena kata isna, lihat Ibu ya, buat semua juga umat, isna ini hamzanya hamzah wasal. Taunya hamzah wasal dari mana? Dia isna, hamzahnya berharokat, tapi tidak ada kepala ain Ibu ya. Lihat, ada kepala ain tidak? Nih ada merah-merahnya saya tulis ini. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Iya, tapi dibaca Ya. isna. Berarti hamzah ini namanya hamzah wasal. Nah, kaidah hamzah wasal itu kalau ada di tengah kalimat, maka kita tidak baca. Hamzahnya tidak dibaca i, tapi langsung dibaca apa? Wasna asyara kitaban. Begitu Bu Susi. Paham Ibu? Sama seperti kata ibnun Ibu. Ibnun, ya, ismun. Kalau di tengah kan tidak dibaca karena hamzah wasal. Begitu Bu Susi, paham tidak? Kalau tidak saya perlu papan tulis. Bu Susi? Hilang? Bu Susi? Paham, Bu? Iya Pak Ustadz. Insya Allah paham. Barakallahu fiik. Cukup ya. Nah, ada lagi yang bertanya, Umat? Tidak ada, kita langsung masuk ke kaidah berikutnya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, langsung kita masuk ke bahasan berikutnya insya Allah. Baik, Umat, setelah selesai kaidah adat ma'dud 11 sampai 20, penulis menyampaikan pada kita kaidah selanjutnya. Kaidah yang keberapa nih? Sudah berapa kaidah kita bahas di pelajaran 3? Banyak. Makanya sebetulnya kalau selesai pelajaran 3 langsung ujiannya cuma satu pelajaran. Tapi karena qadarullah kondisi kita memang tidak bisa bertemu, jadi qadarullah nanti kalau selesai pun ujian kita tunda dulu ya. Jadi belum ada ujian. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bahas isim tafdil. Dan yang kedua tentang penggunaan kata lakinna, ka'anna, adat ma'dud. Nah, kaidah kelima berarti. Kaidah kelima yang akan kita bahas ini adalah kaidah yang dikenal dengan al-adadut tartibi. Namanya apa? Al-adadut tartibi. Baik, untuk lebih jelasnya, saya langsung saja jelaskan di diktat atau silabus yang saya tulis ya. Kaidah yang saya tulis di Ummahat semua. Lihat di sini. Nah, dia dikenal dengan al-adat tartibi. Namanya al-adat tartibi. Tulisannya begini. Biasanya nggak usah ke papan tulis ya. Maaf. Ini tulisannya dalam bahasa Arabnya. Al-adat tartibi. Kelihatan kan? Besar ya tulisannya. Nah, begitu. Ketengahkan. Tuh. Begini bahasa Arabnya. Al-adat tartibi. Apa itu adat tartibi? Adat tartibi, jadi kata tertib. Nah, tertib itu bahasa Arab, Umahat. Tertib. Tertib itu berurutan, teratur, begitu ya. Tertib, nah kurang ya. Tertibi, nah begini. Tertib, tertib itu bahasa Arab, artinya tertib, tersusun, teratur itu dari bahasa Arab. Nah, al-adat tertibi ini jadi kata sifat karena ada ya-nya seperti al-arabiyah dan seterusnya. Al-adatu tertibi, angka berurutan maksudnya, angka urutan. Ini ada kaidahnya dalam bahasa Arab. Al-adadul tartibi karena tartib artinya tersusun rapi, berurutan, berarti ada tartibi artinya angka urutan begitu. Angka urutan dalam bahasa kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu namanya ada tartibi ya. Ulang lagi. Ada tartibi maksudnya apa? Angka urutan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, Umahat al-adat tartibi ini dalam bahasa Arab memiliki kaidah. Apa kaidahnya? Perhatikan. Al-adat tartibi, untuk mengungkapkan adat tartibi, caranya berbeda dengan mengungkapkan adat bilangan biasa. Kenapa? Karena adat tartibi harus diungkapkan dengan pola fa'ilun. Kecuali angka pertama, yaitu awalun dan ula. Apa maksudnya? Kecuali kata pertama, awalun dan ula. Begini maksudnya, Umahat. Begini maksudnya. Ada tartibi angka urutan
Papan tulis lihat ya. Dia harus dibentuk dengan pola fa'ilun. Fa'ilun. Kecuali angka awalun dan ula. Jadi begini. Kalau umat ingin mengungkapkan salah satun artinya 3. Ini kan salah satun muannas. Ada tamar buto ya. Kalau muzakkar ya salasun. Begini kan. Ini muzakkarnya. Sama-sama 3. Cuma bedanya salasun muzakkar, salah satun muannas. Kalau umat ingin jadikan kata salasun menjadi yang ketiga, caranya ubah bentuk salasun jadi fa'ilun. Maksudnya bagaimana? Sa ini seperti fa-nya, nanti jadi sa, panjangin alif, sa, la-nya li, sun. Salisun, begitu. Artinya yang ketiga. Kalau arba'ah, kan begini arba'ah. Ini mu'annas ya. Kalau muzakarnya arba'un. Begini kan? Arba'un. Berarti kalau saya jadikan yang keempat bagaimana? Tinggal hamzahnya dibuang, ro-nya asalnya. Ro, pakai alif. Kan ikutin fa'ilun. Robi'un. Begitu. Kalau mu'annasnya sat salisun. Salisatun. Begitu. Kalau robi'un. Robi'atun. Begitu, Mah. Lihat. Salisun, salisatun. Robi'un, robi'atun. Kalau isnan bagaimana Ustaz? Isnan. Kan begini isnan. Isnan. Hamzahnya dibuang. Berarti jadi apa? Niun. Begitu kan? Karena ini alif. Nunnya dibuang. Kalau isnan begini. Saniun asalnya. Tapi karena susah. Seperti goliun. Maka kata sani untuk muzakarnya begini. Sanin. Ada umat namanya sanin? Ya, kalau sanin yang kedua artinya. Kalau muannasnya saniyatun. Sani artinya yang kedua, saniyatun buat yang muannas. Saniyatun. Saniyatun. Sanin kalau muannasnya saniyatun, begitu. Tapi kalau saninya ada alif lam nanti jadi as-sani. Begitu. Tapi kalau nakirah sanin, as-sani sanin, saniyatun. Nah ini maksudnya ya. Ini maksudnya. Maksudnya adalah kalau umat ingin jadikan angka menjadi bentuk adat tartibi, maka diikutkan dengan pola fa'ilun seperti di atas. Lanjutkan lagi pembahasannya di diktat. Kecuali kata awalun dan ula. Awalun artinya yang pertama untuk muzakkar. Kalau ula artinya yang pertama untuk muannas. Lihat ummahat kata awalun kan tidak dengan pola fa'ilun. Jadi untuk kata wahidun, kalau umat ingin jadikan menjadi yang pertama jangan jadi apa? Wahidun kan sudah wahidun fa'ilun. Kalau muannas wahid tidak. Tapi untuk yang pertama dalam bentuk ada tartibi dari kata wahid bentuknya beda sendiri dia. Awalun yang pertama. Kalau muannasnya ula. Kalau ula itu yang pertama. Jadi kalau ada anak perempuan namanya ula, berarti dia itu anak pertama. Berarti dia belajar bahasa Arab itu tahu. Ula artinya. Nah, ula yang pertama. Perhatikan, perlu kita ketahui bahwasannya ada tartibi ini seringnya datang dalam sebuah kalimat berkedudukan sebagai naat. Nah, ada tartibi ini kalau dimasukkan dalam kalimat kedudukannya sebagai naat. Sehingga adat tartibi ini mengikuti man'utnya dalam sisi jenis, lihat muzakkar dan muannas, dan kejelasannya ma'rifat nakirah. Bilangan maksudnya apa? Di sini ya, mufrad, musanna, jamak, dan juga i'rabnya, perubahan harokat akhir. Perhatikan? Jadi umat kalau gunakan adat tartibi dalam kalimat, adat tartibi itu selalu dalam keadaan naat nih. Kalau sebagai naat, ya berarti dia harus mengikuti sebelumnya dari sisi jenis, kejelasan, bilangan, dan i'rabnya. Nah, contoh saya berikan ya di 6. Mana tuh nomor 6? Di dalam kurung nomor 6. Mana ya nomor 6 nih? Bawah.
Oh, bisa dilihat materi 6. Yang ke-6, nanti berkaitan dengan di bawah. Itu susah. Nah, begitu. Sehingga perhatikan, karena adat ma'dud, dia sebagai naat, oleh karena itulah, bentuk adat tartibi, bentuknya ada yang muzakkar dan ada pula yang mu'annas. Ada yang nakiro dan ada juga yang ma'rifat. Ada yang marfu dan ada juga yang majrur dan ada juga yang mansub. Baik, sebagai contoh saya berikan Pak tulis ya. Perhatikan begini. Adat tartibi digunakan dalam kalimat sebagai apa? Naat. Sehingga begini umat. Misal, saya ingin bilang Muhammad adalah anak yang pertama. Muhammadun ibnun, kan begitu ya? Anak yang pertama. Muhammadun ibnun, lihat yang pertama. Berarti saya menggunakan kata awalun dalam kalimat ini. Bukan saya bilang Muhammadun ibnun wahid. Kalau ini Muhammad satu anak namanya. Kalau anak yang pertama berarti wahidnya kan saya ganti menjadi awal. Nah, awal dalam kalimat ini kedudukannya sebagai naat. Muhammadun ibnun awalun. Lihat awalunnya awalun. Tidak menggunakan alif lam. Kenapa tidak pakai alif lam? Karena awalun di sini kedudukannya adalah sebagai naat dari kata ibnun. Ibnun tidak ada alif lam, berarti awalun juga tidak ada alif lam. Begitu. Muhammadun ibnun awal. Kalau saya ganti kalimatnya, Aminah adalah anak pertama. Jadi saya bilang begini. Aminah bintun, anak perempuan ya. Karena bintunnya mu'annas berarti naat nanti. Naatnya jadi apa? Ngikutin mu'annas. Aminah bintun ula. Begitu. Aminah bintun ula. Ula sebagai naat dari kata bintun. Ulanya kok tidak ada alif lam? Ustaz, tidak. Karena ibnunya juga apa? Tidak ada alif lam. Tinggal diganti-ganti nanti. Muhammad ibnun sanin atau ibnun salisun. Aminah bintun salisatun. Muhammad ibnun khomisun. Kalau 5 ya, anak kelima. Kalau anak kelima perempuan, Aminah bintun khomisatun. Begitu. Nah, kalau seandainya man'utnya ada alif lam, nanti kata adat tartibinya ikut pakai alif lam. Contoh. Pelajar yang pertama itu, atau rumah yang pertama itu indah. Saya bilang begini kan. Misalnya, ini rumah yang pertama, rumah kedua, rumah tiga. Mana yang paling indah dari rumah-rumah itu? Saya bilang, rumah yang pertama itu yang indah. Saya bilang gini. Al-baitu, lihat rumah yang pertama. Karena al-baitunya ada alif lam, berarti awalnya juga pakai alif lam. Al-baitul awwalu, begitu. Set yang pertama tidak pakai alif lam, iya, karena ngikutin sebelumnya. Yang kedua awal pakai alif lam, kenapa? Karena al-baitu juga ada alif lamnya. Al-baitul awal jamilun. Rumah yang pertama bagus. Al-baitunya sebagai apa? Mubtada, jamilun khobar, awal naat. Kalau saya bilang rumah yang sekolah yang pertama itu bagus. Sekolah yang pertama itu bagus. Berarti sekolah bahasa Arabnya apa? Al-madrasah, kita bilang al-madrasatu. Lihat. Kalau madrasahnya muannas berarti yang pertamanya juga muannas. Madrasahnya ada alif lam berarti ulanya juga muannas. Al-madrasatul ula. Begitu. Jamilatun. Lihat umahat. Ini yang saya maksud ya. Jadi ada tartibi yang kita masukkan dalam kalimat. Nih. Dia adalah kedudukannya sebagai naat mengikuti sebelumnya. Karena mengikuti sebelumnya maka ada tartibi ini pastikan ada yang muzakkar, ada yang muannas. Ada yang ma'rifat, ada alif lam, ada yang nakiro. Itu yang saya maksud. Paham ya? Baik umat, di Zoom-nya saya takut buru-buru ya. Takut sudah mau habis ini. Sudah mau tertutup dari Zoom-nya. Oleh karena itu, silakan saya keluar dulu sebentar. Silakan masuk lagi ya dalam program ini. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita rehat sejenak. Lama 2 menit. InsyaAllah.
Baik Ummahat, saya ingatkan kembali ya, sebelum saya lanjutkan, bahwasanya ada tartibi, ya akan kita pelajari ini. Kalau kita masukkan ke dalam kalimat, maka ada tartibi ini kedudukannya sebagai na'at. Karena sebagai na'at, maka pastikan Ummahat, ada tartibi ini ada alif lam atau tidak tergantung dari man'utnya. Kalau man'utnya tidak ada alif lam, berarti na'atnya, maksudnya ada tartibinya, angka urutannya tidak pakai alif lam. Kalau seandainya yang disifatkan ada alif lamnya, seperti al-bait dan al-madrasah, berarti nanti ada tartibi yang kita masukkan dalam kalimat juga ada alif lamnya, begitu. Demikian pula, kalau seandainya yang ingin disifatkan isimnya muzakkar, maka ada tartibi yang kita gunakan muzakkar. Kalau seandainya yang disifati mu'annas, berarti ada tartibi angka urutan kita gunakan mu'annas, begitu. Demikian pula dengan harokatnya. Demikian pula dengan apa? Harokatnya. Kalau seandainya, misalnya saja ya, kalau misalnya rumah yang pertama ini, misal saya ubah nih, rumah yang pertama ini memiliki jendela besar. Kan kalau mempunyai kan daliknya. Dimasukkan gini ya. Lil baiti. Rumah yang pertama ini saya tebalkan titiknya biar jelas. Ini tak ya. Lil baiti. Rumah yang pertama ini artinya rumah ini mempunyai, ini artinya begini. Lil baiti. Kemudian saya masukkan yang pertama atau yang kedua tinggal diganti aja ya. Asani, asalis, arabi, nanti kita bahas. Saya gunakan yang pertama aja sebagai contoh. Lil baiti pakai alif lam karena al baitnya ada alif lam. Karena baitinya kasrah, nanti ada tartibinya ikut kasrah. Lil baitil awwali, begini. Artinya rumah yang pertama ini mempunyai apa? Nafidatun kabiratun. Nafidatun kabirah artinya memiliki apa? Jendela yang besar. Nah, Umat lihat di sini ya. Perhatikan. Awalnya kok kasrah Ustaz? Yang di atas awalunya domah. Saya bilang apa? Karena awali ini ada tartibi itu kalau dalam kalimat sebagai na'at. Jadi dia ngikutin sebelumnya. Karena sebelumnya kasrah, maka ada tartibinya juga ikut kasrah. Sebelumnya ada alif lam, karena bersambung dengan li, nggak kelihatan alnya. Lil baiti berarti ada tartibinya, ada alif lam. Karena yang disifati muzakkar, berarti ada tartibinya juga muzakkar. Sama dengan ini. Kalau mardosanya ada li, nanti lil mardosati. Begitu. Lil madrasatil ula. Nah, kalau ula nggak mungkin jadi apa? Ulai atau uli, nggak mungkin. Karena apa? Ula ini alif bengkong hasilnya. Akhirnya, kalau alif bengkong akhirnya nggak kelihatan kasrahnya. Lil madrasatil ula. Jangan diganti lil madrasatil uli. Kalau uli nama tape itu ya. Ya, itu tape namanya. Ula. Nggak ada ula atau ulai. Nggak ada. Ula. Ya, tapi kalau saniyah, sekolah yang kedua itu nanti jadi kasrah saniyahnya. Lil mardosati saniyati, begitu. Tapi kalau ula tidak kelihatan kasrohnya seperti mustashfa Amerika karena akhir harokatnya adalah akhir hurufnya adalah huruf alif bengkong atau alif maksur. Paham kan? Paham ya? Nah, paham insyaallah. Saya nggak bisa lihat Ummahat, jadi saya nggak tahu mata-matanya paham mana yang enggak. Nah, kalau tidak paham langsung sampaikan saja ya di mic-nya. Bisa lanjutkan? Tekan lagi. Saya ulang ya. Karena ada tartibi ini dalam kalimat berkedudukan sebagai na'at, maka penggunaan ada tartibi tergantung dari man'utnya. Sehingga ada tartibi itu ada yang nakiroh, ada yang ma'rifat. Begini ya, ada yang muzakkar, ada yang mu'annas. Ada yang marfu, ada yang majrur, dan juga ada yang mansub. Sebagai contoh di sini. Nah, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara mengungkapkan bentuk adat tartibi. Ditinjau dari sisi jenis dan kejelasannya. Nah, perhatikan Ummahat. Saya sudah tuliskan kepada Ummahat di silabusnya ya, silabus materi pelajaran di pelajaran 3 ini yang bisa Ummahat hafalkan. Ini wajib hafal. Sunnah atau wajib? Wajib.
wajib hafal. Nanti ada PR lagi nih tentang ini, ya. Perhatikan nih, saya sudah bagikan. Ini ada tartibi yang muzakkar, yang kanan ya, bisa lihat. Yang kiri ada tartibi muannas. Ada yang nakiro, ada yang marifat. Ada yang nakiro, ada yang marifat. Saya buat langsung begini. Biar rumahat kalau lupa tinggal buka ini aja. Bentuknya gimana ya yang pertama kalau nakiro? Ini ada. Kalau yang marifat bagaimana nulisnya ya? Ini ada. Kalau yang muannas ini ada. Ada semua. Kecuali kalau lupa. Ya, kalau lupa yang nggak bisa nulis. Apalagi kalau catatannya hilang. Itu bedanya. Kalau mat hafal enak. Mudah. Tapi kalau misalnya tidak hafal, catatannya hilang, udah. Namanya hilang ilmunya. Tapi kalau ilmunya sudah dihafal, insya Allah catatannya hilang pun umat masih ingat. Nah, perhatikan ya. Saya bacakan dulu yang nakirah. Nanti kita baca sama-sama insya Allah. Awwalun. Yang pertama. Lihat kalau saya ulang lagi. Awwalun yang pertama. Tanwin ya. Tidak ada alif lam. Kalau yang kedua lihat. Sanin. Bentuk nakirahnya sanin. Sama seperti golin. Karena sani ini termasuk isi mankus ya. Awwalun. Sanin. Salisun. Robi'un. Robi'un yang keempat. Khamisun yang kelima. Sadisun yang keenam. Sabi'un yang ketujuh. Saminun yang kedelapan. Tasi'un yang kesembilan. Ashirun yang kesepuluh. Lihat kalau ada alif lamnya. Al-awwalu. Tanwinnya hilang karena ada alif lam. As-sani. Muncul ya-nya. Karena isim mankus seperti golin. Kalau ada alif lam muncul lagi ya-nya. Al-ghali. Al-qadi. Ingat ya. Ini isim mankus kaidahnya. As-salisu. Asalnya salisun. Jadi as-salisu. Ar-rabi'u. Al-khamisu. As-sadisu. Nah khusus untuk sita. Saya lupa. Kalau sita jangan jadi satitu. Nggak ada ya. Maksudnya apa? Situ jadi satitu. Ada. Kalau sita jadi sadis. Sadis. Sabi' as-saminu. At-tasi'u al-ashiru. Ini yang muzakkar. Kalau muannas lihat ula. Ini yang nakirahnya. Sanin jadi saniyatun. Muncul lagi ya-nya. Karena isim mankus kalau ada ta marbuta muncul seperti golin. Golin kalau muannasnya goliyatun. Muncul kan ya-nya? Sama ya? Ula, saniyatun, salisatun, robi'atun, khamisatun, sadisatun, sabi'atun, saminatun, tasi'atun, asyiratun. Saya baca cepat ya. Mudah-mudahan langsung hafal loh mah. Al-ula, ini ada alif lamnya. As-saniyah, as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisa, as-sabi'ah, samina, tasi'ah, asyirah. Ini ada alif lamnya begini. Baik, coba biar hafal. Saya minta pada umahat di rumah untuk mengikuti bacaan ini ya. Walaupun tidak saya buka suaranya, saya harap umahat yang di rumah ikuti bacaan ini. Waktu kita sudah mau habis ini. Ikuti bacaannya di rumah ya. Istami'u wa kariru. Dengarkan, ikuti. Awwalun. Sanin. Salisun. Rabi'un. Khamisun. Sadisun. Sabi'un. Saminun. Tasi'un. Ashirun. Al-awwalu. As-sani. As-salis. Disukunkan aja ya akhirnya ya, biar mudah. Ar-rabi'. Al-khamis. As-sadis. As-sabi'. As-samin. At-tasi'. Al-ashir. Ula. Thaniyah. Salisah. Rabi'ah.
khamisah, sadisah, sabi'ah, saminah, tasi'ah, ashirah. Al-ula, as-saniyah, as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, as-saminah, at-tasi'ah, al-ashirah. Baik, coba sekarang saya minta satu orang saja baca ini sebagai penutup ya. Kalau nanti ada tugas dari saya minta satu orang untuk baca contoh yang ada dalam kitab ini. Lihat, ini contohnya sudah diberikan man'utnya, ad-darsul awal, begitu ya. Baik, saya minta silakan mohon dibaca ya. Minta dibacakan. Silakan selanjutnya ke Bu Nuning, Bu Saca. Silakan. Al-yaumus tsaminu. Nah, Yang itu Ustaz. Yang Mana Ustaz? Yang di layar. Oh. Ad-darsul awal. Bagus. Ad-darsul ula. Hah? Oh, ula? Darsul kan muzakkar. Oh ya, ad-darsul awal. Iya, jangan Ibu ngantuk ini. Kalau ula yang ini nih, yang pakai ada alif bengkongnya. Ulang lagi. Oh iya, bentar. Iya. Apa sih bedanya? Oh ya. Ini kalau ula lihat nih ada alif bengkongnya, ya. Ulang lagi. Oh iya. Ad-darsul awal. Nah. Ad-darsul tsani. Ini. Ad-darsul tsalisu. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul thaminu. Ad-darsul tasi'u. Ad-darsul ashiru. Iya, barakallahu fiik. Ahsanti Ibu Saca. Barakallahu fiik. Syukran ya Bu ya. Nah, sani ini tidak boleh kita baca ad-darsus saniu ya Mahat ya. Karena dia sama seperti apa? Kaidah ghalin. Jangan al-ghaliyu. Karena susah orang Arab bilang habis kasro, yu itu susah. Barakallahu fiik Saca. Ahsanti. Ya Allah. Kan latihan saya. Iya baik, Mahat. Nah, perhatikan ini adalah cara pengungkapan ad-darsul awal sampai al-ashir ya. Ini wajib dihafal ya. Nanti insya Allah ada tugas dari saya. Dan kemudian penulis menyampaikan al-awwalu, ini kata awal, mu'annasuhu, mu'annasnya adalah al-ula. Nakulu artinya kita mengatakan begini. At-talibul awwalu, pelajar pertama pakai awal karena talibnya muzakkar. Tapi kalau mu'annas, wat-talibatul ula. Lihat ya, kalau ula tuh ada ininya nih. Apa namanya? Alif bengkong, alif maksuro. Pelajar yang pertama. Nah, inilah Ummahat ya. Tentang pengungkapan adat tartibi. Nah, saya lihat waktunya sudah mau jam 3 ya. Cepat sekali ya. Oleh karena itu pembahasan kita saya tidak bisa lanjut ya. Sampai sini dulu. Tapi ada tugas dari saya. Berkaitan dengan kaidah adat tartibi ini. Agar Ummahat agar menjadi bahan murojaah Ummahat di rumah ya. Biar lebih paham lagi. Nah, perhatikan nih soalnya. Pelajaran 11 dan nanti ada soal 5 menerjemahkan dalam bahasa Arab dari saya. Insya Allah sedikit nih soalnya. Tidak banyak. Waktunya juga seminggu ya. Lihat soalnya, perhatikan. In'atil asma al-atiyata. In'at nih. In'at itu na'atkan. Ya. Lihat menunjukkan ada tartibi itu na'at dalam kalimat. Lihat. In'atil. In'at na'atkan. Na'at itu sifat. In'atil asma al-atiyata. Jadikan na'at pada isim-isim berikut ini. Bil adadil tartibi. Bil adadil tartibi. Dengan angka urutan. Al-mushtaqi. Nah, Mas sudah belajar kata mushtaq. Karena ada tartibi kan dibentuk dari asalnya. Berarti mushtaq dia diambil dari selainnya.
Salisatun dari apa asalnya? Salisun, makanya namanya mustaq. Dengan angka tartibi mustaq minal adadil malkur, yang diambil mustaq itu minal adadil malkur, dari angka yang disebutkan. Malkuri artinya disebutkan. Amama di depan, kulli ada amama jadi kasroh, amama kulli wahidin minha, di depan salah satu darinya. Saya ulang. In atil asma al-atiyata bil adadi tartibi al-mustaqi minal adadil malkuri amama kulli wahidatin minha. Amama kulli wahidin minha. Naatkan isim-isim berikut dengan angka tartibi yang diambil dari angka-angka yang disebutkan di depan setiap kata berikut ini, setiap salah satu darinya. Nah, di sini Ummahat. Pendek kan? Sedikit nih ngerjainnya. Tapi nanti ada tambahan 5 dari saya menerjemahkan dalam bahasa Arab yang ada tartibinya. Saya berikan contoh satu. Ini kan al-yaumu. Berarti kan muzakkar muannasnya ya. Al-yaumu ada alif lamnya. Ini ada angka disebutkan 8. Berarti umat masukkan dengan ada tartibi. Saya ulang, jangan Ummahat bilang al-yaumu samaniyah. Salah. Saya minta masukkan ada tartibi. Sehingga lihat al-yaumunya adalah muzakkar, berarti samaniyah yang saya gunakan pada ada tartibi nantinya adalah bentuk muzakkar juga. Jadi apa? Al-yaumus samin, begitu ya. Karena yaumunya doma, saminunya doma. Nah, seterusnya umat kerjakan ini ya. Satu lagi deh saya berikan karena soalnya banyak di sini ya. Fis sanati, sanatinya kan kasrah, berarti robinya jadi muannas ikuti sana. Fis sanati robiati, begitu. Pakainya muannas. Nah, pakai muannas Ustaz. Karena sananya muannas berarti ada tartibinya muannas. Kenapa kasrah Ustaz? Karena sanatinya kasrah, robiatinya kasrah. Al-yaumus samin artinya hari ke-8. Fis sanati robiah artinya tahun ke-4. Di tahun yang ke-4. Nah, Ummahat saya harap ya ini selanjutnya soal-soalnya dikerjakan di rumah. Nanti saya umumkan di grup bismillah ta'ala karena waktu kita yang kedua ya sudah habis bahkan. Ya, oleh karena itulah pembahasan kita di kesempatannya hari ini untuk pelajaran bahasa Arab saya cukupkan sampai di sini. Ummahat Ustaz boleh tanya? Silakan Ibu. Tanya silakan. Itu yang nomor 10 itu jaza, al-jaza. Al-juz'u. Oh, Iya. Al-juz'u. Iya. Berarti artinya apa? Ya baik. Al-juz itu juz. Misalnya juz berapa? Juz itu bagian. Umat sudah hafal berapa? Oh, hafadilah. Hafiz tuh juz al-awal. Saya sudah hafal juz pertama, juz awal. Karena lagi baca juz berapa, sekarang saya sudah baca juz sani. Berarti juz kedua. Ya. Sekarang sudah baca sampai mana, Al-Qur'annya? Alhamdulillah saya sudah baca juz salis. Juz salis berarti apa, Bu? Yang ketiga. Juz ketiga. Umat sudah sampai mana? Alhamdulillah Anda sudah hafal 30 juz. Juz apa aja? Juz mangga, juz melon. Nah, itu bukan ya. Beda. Itu beda. Ini juz ya. Begitu. Paham maksudnya? Ya? Insyaallah. Iya, barakallah. Jadi coba ya dikerjakan nanti di rumah. 6. Umat Allah Subhanahu wa taala bagaimana saya sampaikan karena sudah mau jam 3 ya, sudah mau asar juga waktunya. Ya, mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Pembahasan kita baru sampai ada tartibi. Saya mohon untuk dihafalkan karena nanti saya akan acak, saya tanya sama Ummahat random ya. Random atau random sih? Ya, saya acak maksudnya. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya syafawiyan. Tasya'uwiyan. Artinya diacak. Saya akan tanya nanti salah satu Ummahat, siap-siap ya, jangan kaget. Saya tanya, nanti saya akan tes Ummahat tentang ada tartibi ini. Saya minta yang 8, samin. Yang 5, khamis. Yang 3, salis, begitu. Dengan contohnya. Karena nanti setelah ini, kita akan belajar pengungkapan kata jam. Jam itu bentuknya tidak jauh berbeda dengan ada tartibi. Kalau umat ini belum paham, untuk pengungkapan jam pada pekan depan, saya yakin umat akan kesulitan. Ini aja belum hafal, apalagi yang angka tentang jam. Nah, insyaallah ta'ala untuk jamnya kita bahas di pekan depan ya. Bismillah. Kita mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua untuk bisa kembali yang melanjutkan pelajaran bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pekan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk umat semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan umat semua istiqomah dan kemudahan dalam belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang umat lakukan kita semua lakukan di sini. Allah catat
yang menjadi kegiatan yang senantiasa memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Karena setiap orang memiliki waktu yang sama. Mungkin kebanyakan orang sekarang sedang ada di rumahnya masing-masing. Memang karena ada perintah untuk tetap di rumah. Waktunya sama. Tinggalnya juga sama di rumah. Tapi hasil yang didapatkan oleh masing-masing orang berbeda-beda. Ada ketika orang di rumah karena punya waktu luang. Ya saya yakin Om sibuk di rumah. Tapi kalau ada waktu luang, ada sebagian orang karena waktu luangnya banyak. Ternyata dia gunakan untuk sia-sia. Ada yang dihabiskan buat nonton televisi. Ada yang digunakan untuk menonton atau untuk melihat serial drama 1, 2 sampai habis ganti film yang lain. Ada yang dengan hal-hal lainnya ya membuka internet dan sebagainya. Tapi Masya Allah ada sebagian orang yang memanfaatkan waktu ini untuk memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang bermanfaat untuk dia dunia dan akhirat. Di antaranya adalah dia menggunakan waktunya dalam menuntut ilmu agama. Ya seperti yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini Allah catat sesuai dengan sabda Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah mudahkan bagi jalan menuju surga. Allah catat menjadi kemudahan buat kita di surga dan mudah-mudahan senantiasa semangatnya kita dalam menuntut ilmu. Ini tanda baik bahwasanya Allah masih menginginkan kebaikan pada kita semua. Karena Nabi yang bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Allah pahamkan dia ilmu agamanya. Tapi barang siapa yang tidak Allah kehendaki kebaikan, Allah jadikan dia bodoh selamanya tentang ilmu agamanya. Jangankan untuk mendapatkan ilmu agama, mau belajar saja malas. Padahal masih ada kesempatan bagi dia untuk belajar, karena Allah masih berikan dia sehat, Allah masih berikan dia waktu luang, dan ada sarana yang bisa dia gunakan untuk menuntut ilmu agama. Yang mudah-mudahan ini menjadi hujah buat kita di yaumil qiyamah, bahwasanya ya Allah, saya gunakan waktu sehat saya, umur saya gunakan, masih ada kesempatan untuk ilmu, saya gunakan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah ketika Allah tanya, dihabiskan untuk apa waktu kita? Kita jawab, kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi yang bermanfaat untuk umat semua ya, ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan saya berdoa pada Allah mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah dan kemudahan, dan mudah-mudahan senantiasa semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat dan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa pada Allah, Allah segera mengangkat musibah tersebarnya virus corona di negeri kita. Ya Allah, mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah tidak ada lagi corona. Dan mudah-mudahan kita Ramadan bisa beribadah dengan maksimal. Dan kalaupun qadarullah masih terjadi, mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan karena sehat walafiat. Keadaan apapun, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, diberikan rasa syukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah bersyukur dan Allah mudahkan kita untuk beribadah. Dan Allah terima segala bentuk amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya Ummahat, semoga bermanfaat. Saya kembali ucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Jazakumullahu khairan katsiran, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.